Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara alaina bittaqwa was-sabr. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul akbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil adhar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin nilladhi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajil karim wa sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa
وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما صلوا على النبي محمد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى السلطان الأولياء الشيخين عبد القادر الأجيلان قدس الله روحه ونور ضريحه وإلى حضرة الأئمة المجتهدين والمقلدين بالدين وإلى حضرة الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ونخص إلى حضرة Kiai Muhammad Boniran wa ila hadrati Kiai Muhammad Usman wa ila hadrati Kiai Muhammad Jalal Iman wa ila hadrati Nyai Madhurum Karyanawi wa ila hadrati Kiai Ilyas wa ila hadrati Kiai Muhammad Besari wa ila hadrati Kiai Anom Besari wa ila hadrati Kiai Abdullah Mursad wa ila hadrati Kiai Raden Demang wa ila hadrati Kiai Pangeran Demang wa ila hadrati Kiai Raden Ratu Jekulo wa ila hadrati Brawijaya Lima. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Kiai Muhammad Boniran wa ila hadrati Kiai Muhammad Usman wa ila hadrati Kiai Muhammad Jalal Iman wa ila hadrati Nyai Madharum wa ila hadrati Kiai Karyana wa ila hadrati Kiai Ilyas wa ila hadrati Nyai Ageng Muhammad Besari wa ila hadrati Nyai Nur Salim wa ila hadrati Raden Atmojo wa ila hadrati Pangeran Kabu wa ila hadrati Nyai Sumende wa ila hadrati Batro Katong. Al-Fatihah. إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة من حضر في هذا المجلس اللهم اهدنا إلى السبيل الرشد واقض حاجتنا من حوائج الدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini saya dan Bapak Ibu sekalian dapat hadir di hari lahir Pondok Pesantren Oraji yang kelima sekaligus hari lahir Dzikrul Ghafilin malam Ahad Paing ingkang kaping 9. Pondok niku sak janjane lahirnya setelah Dzikrul Ghafilin Ahad Paing. Ahad Paing sudah jalan 2 tahun, baru pondok lahir 2 tahun kemudian. Tapi supaya lebih gampang untuk mengingat, saya berikhtiar untuk menyatukan hari lahir malam Ahad Paing sekaligus hari lahir Pondok Pesantren. Saya tidak membayangkan bahwa 9 tahun kemudian sejak awal dibukanya tempat ini menjadi seperti yang sekarang Bapak Ibu lihat. Dari tahun ke tahun alhamdulillah atas izin Allah banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dan banyak kita mendapati keakbaran Allah. Hari lahirnya sendiri, miladnya sendiri semakin tahun alhamdulillah semakin meriah walaupun dalam keadaan pandemi. Apalagi hari lahir yang ke-9 ini subhanallah semakin meriah karena dihadiri oleh ibu-ibu dengan pakaian ondel-ondelnya. Saya nggak membayangkan Anda berangkat jam 5 sore, dari jam berapa Anda dandan? Dari habis duhur? Dari subuh? Dari subuh. Maka saya meyakini semua ini adalah karena keakbaran Allah subhanahu wa ta'ala, karena rahmatnya Allah, karena rahman dan rahimnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Saya sering mengatakan, banyak kemudian yang bertanya sama saya, Gus Miftah, sebenarnya apa yang Anda pelajari? Sehingga kemudian semua orang, kok bisa Anda masuk? Sebenarnya malam hari ini ada tokoh istimewa yang mau hadir, tapi saya minta untuk ngawal Habib Lutfi di Indramayu. Akhirnya beliau baru bisa hadir untuk besok malam. Siapa dia? Marshal Hercules Rosario, seorang legenda dari Tanah Abang, dari Indonesia bagian timur. Alhamdulillah
Hari ini beliau mendeklarkan dirinya untuk ngawal Gus Miftah, untuk ikut ngaji bersama saya. Saya ngaji di Bali, mbah-mbahnya preman di Bali menjumpai saya. Gus Miftah izinkan saya di akhir hidup saya untuk ikut dengan Gus Miftah. Saya ngaji di Balikpapan, preman di Balikpapan datang ke hotel saya. Abah izinkan saya ikut Abah. Saya ngaji di Jawa Barat, dimanapun, Sumatera, di mana-mana. Mbah-mbahnya preman ini rata-rata ikut saya. Sampai kemudian orang mengatakan Gus Miftah itu adalah presiden para pendosa. Dan saya yakin rakyat saya pasti banyak, karena banyak orang berbuat dosa. Maka siapapun yang merasa dosanya banyak berarti rakyat saya. Inilah pilihan presiden menang bagi aku. Kenapa kemudian orang-orang itu kok mau bergaul dengan saya, sehingga banyak kemudian orang Gus, kok bisa? Satu dalil yang kemudian sering saya pakai, kalau hari ini orang di YouTube, banyak di media sosial mengatakan Miftah itu tidak alim, saya jawab iya. Miftah itu tidak pinter, saya jawab iya. Miftah itu ngajinya kitab jelek, saya jawab iya. Miftah itu dalilnya hadis sedikit, saya jawab iya. Miftah itu hafalan Qur'annya sedikit, saya jawab iya. Harusnya Anda yang merasa alim malu dengan saya. Kenapa? Yang nggak ngalim saja ada manfaatnya. Masa Anda yang merasa alim tidak ada manfaatnya? Yang tidak pinter saja ada manfaatnya. Masa kamu yang merasa pinter nggak ada manfaatnya? Saya yang punya hafalan sedikit saja ada manfaatnya. Masa kamu yang hafalan banyak nggak ada manfaatnya? Betul? Jangan salahkan saya yang punya sedikit. Seharusnya kamu malu apa yang bisa kamu perbuat dengan banyaknya ilmu yang kamu punya. Maka dikatakan qalilum minal yakin khairum min katsiri minal ilmi wal amal. Gus Miftah niku duwene mung titik, ilmune mung titik, tapi manfaat. Dan itu lebih saya syukuri daripada kemudian saya ditakdirkan menjadi orang alim tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka ketika kemudian kasus viral gereja, saya banyak curhat sama sahabat saya ini, Kang Arman Maulana, vokalis Gigi. Wah, ini berarti semuanya penggemarnya Gigi karena semuanya punya gigi. Apa hati enggak? Apa hati enggak ada giginya ya Bang ya? Tapi ada tokoh wayang itu yang tidak pernah nyusu sama mboknya, itu juga ada. Anda tahu siapa tokoh wayang yang tidak pernah mentil mboknya? Buto Cakil. Karena kalau Buto Cakil itu nyusu mboknya, mboknya susunya hancur, saya kasih tahu. Dan Buto Cakil itu matinya karena apa? Karena apa? Karena kebanjiran air ludahnya sendiri. Karena ketika meludah langsung balik ketutup cangkem, plek balik. Kenapa tadi di awal saya kirim Fatihah untuk mbah saya sampai Brawijaya 5, kalau dari mbah putri saya sampai Betoro Katong. Barangkali baru kali ini saya baca Al-Fatihah komplit untuk mbah-mbah saya. Yang dari tadi saya sampaikan dari Mbah Ilyas sampai kemudian Mbah Muhammad Besari, Mbah Anom Besari, Mbah Abdullah Mursad, Mbah Raden Demang, Mbah Pangeran Demang, Bayan Ratu Jekulo bin Brawijaya 5. Atau dari simbah tadi Nyai Ageng Besari sampai Muhammad Betoro, sampai Betoro Katong. Masih ingat beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan puasa, saya dibully gara-gara Miftah itu ngaku-ngaku Gus. Padahal di awal pengajian 9 tahun yang lalu saya bilang, Anda nggak harus manggil saya Gus, aku ranggumun. Mau celuk kiai aku nggak butuh, mau celuk guru aku nggak butuh. Saya sama Bunda selalu menempatkan diri saya sebagai pelayan. Buktinya apa? Anda kesini kita layani, sebisa mungkin kita carikan makan, melayani. Anda datang ke sini tak pasang ke tendo, ngelayani jenengan. Anda datang ke sini yang nggak bisa kuat nyewa bis, minta saya tak kasih sewa bis. Nanti Anda pulang semuanya tak kasih beras 5 kilo. Pelayan.
Anton sing grenengane Gus. Wing beras tok lawuhe ora le. Kurang ajar kowe kae beras kok sing njaluk lawu lho. Kuwi cangkem tondo-tondo sing bakal diadab karo Gusti Allah. Nah, ora bersyukur gitu. Soalnya cangkem rono syukure. Padahal sing ngomong-ngomong mung cangkeme sugeng dhewe. Niki perwakilan jamaah Gus. Ora mungkin kok kowe duwe jamaah sing duwe jamaah aku ora ngaku-ngaku kok kowe ngaku-ngaku. Akeh jamaahane sampean terus omong kali kula lawuhe sisan muni. Ora ngaku, ora ngaku. Ora takon, niku jujur apa ngapusi? Kowe kok ya ngerti to nek aku tukang ngapusi. Kowe iblis tenan. Jadi mboten usah dianggap guru, mboten usah dianggap kiai. Mboten usah, mboten penting niku monggo kula. Sama sekali tidak ada kula niku gila hormat. Sampai ada yang mengatakan itu pakai Gus supaya terkenal. Pertanyaan saya sederhana. Berapa banyak sih Gus yang terkenal? Kalau kemudian katakanlah menggunakan Gus supaya terkenal. Pertanyaan saya, berapa banyak Gus di Indonesia yang terkenal? Boten. Wong terkenal tidak terkenal, masyhur tidak masyhur, viral tidak viral itu nggak ada kaitannya dengan Gus. Nggih napa boten? Nggak ada. Hanya Allah yang mampu mengangkat derajat manusia, bukan mulutnya manusia. Maka doanya apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Wes, orang sedunia nolak Allah mengendaki. Kira-kira mohon maaf, yang menang Allah apa manusia? Manusia. Allah, manusia nggak ada apa-apanya. Orang sedunia menghendaki, Allah nggak menghendaki. Bisa kejadian? Enggak. Maka dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Niki jawab kun fayakune yang kencang supaya siapapun yang hadir malam hari ini atas kun fayakunnya Allah, yang punya masalah selesai masalahnya. Amin. Yang punya doa dikabulkan doa-doanya. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya. Yang hatinya bersedih Allah gembirakan. Yang hatinya bermasalah Allah berikan solusi. Yang keluarganya bubrah Allah jadikan sakinah. Coba, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. 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 Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Maka saya sering berdoa apa? Ya Allah, bila mudah bagimu mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Ya Allah, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud. Ya Allah, bila mudah bagimu apa? Menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami orang-orang yang beriman, maka kami hamba-hambamu meyakini mudah bagimu, mudah pula bagimu untuk memberikan solusi dari masalah yang kami hadapi. Maka ketika podcast sama Mas Dedi, Gus Miftah bilang apa? Tidak ada gembok yang dibuat tanpa kunci, tidak ada masalah yang dibuat tanpa solusi. Belah santai mawon. Sampai saya bilang sama bunda apa? Bunda, nyetop beras sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Kalau ada tetanggamu, ada jamaahmu nggak bisa makan gara-gara nggak punya beras, silahkan ambil ke pondok. Kulo ikhlas. Soalnya apa? Kulo niki namung pelayane panjenengan. Kalau kemudian pelayan cangkeme iso ngomong, niku mergo keakbarane Gusti Allah. Teng donya niki saya ditanya ada dua, Pak Rektor. Ini ada Rektor Unisula ini. Kebetulan saya sekarang mahasiswa di Unisula. Loh, kula kuliah meneh, ngrumangsani kula goblok. Tapi kula bangga jadi wong goblok, kelasnya wong goblok. Saya besok akhir Desember diundang ke Amerika. Loh, gagah. Rektornya rong tahu. Kacang kami bosok ke, mosok Pak Rektor dionek, kasihan deh lo. Sangel, angel. Jadi ngeten, lak coro guru kulo Abah Sarip Seragen niku. Kalau orang Indonesia kan mengatakan begini kan, klasifikasi orang itu kan hanya ada pintar dan bodoh, ya toh? Pintar, bodoh. Cuma dua orang dok. Kalau nggak pintar, bodoh. Tapi nanti dulu. Dalam hasanah bahasa Jawa tidak hanya diklasifikasikan dalam dua kategori.
Kalau dalam bahasa Indonesia hanya ada bahasa pinter dan bodoh, dalam bahasa Jawa kita lihat bodoh, pinter, ngerti, weruh. Bedanya apa? Bodoh, pinter, ngerti, weruh. Ada 4 kan? Ada bodoh, pinter, ngerti, weruh. Ini artinya semuanya berbeda. Orang bodoh itu kebondo, haknya mudah dirampas oleh orang lain. Ini malah dirasani Bang Hercules telepon nih, langkah sekedap. Soalnya kali Abah Lutfi. Assalamualaikum Maung. Halo Pak. Ini Abah bersama jamaah nunggu Maung besok datang ini. Nah, aku besok pagi-pagi tadi udah selesai, habis asar, nah, jam 4-an lah. Tadi sama Abah Lutfi. Ya, Lutfi berangkat Pekalongan, saya ini pulang pingsan dulu. Ini Maung Abah sama jamaah di hadapan jamaah ini. Maung salam dulu sama jamaah ini, Maung Hercules. Aku besok jam 8 pagi dari Namanya menuju Jogja. Maung mengucapkan salam dulu untuk jamaahnya Abah ini. Maung mengucapkan salam dulu untuk jamaah. Oh iya, boleh Pak. Ya, Ya ucapkan salam Maung. Assalamualaikum untuk jamaah Maung. nah. Oh, Assalamualaikum. rata dong. Ya, Salam saya kepada jemaah semua di pesantren. ya Maung. Besok jam 8 pagi saya dari Indramayu menuju Jogja. Mungkin habis duhur begini saya udah sampai di pesantren. Oh Kita ya. jumpa. Salam balik dari jamaah Maung. Ya, jumpa sama Abah dan semua para santri yang di pesantren. Iya Maung. Ini tadi jamaah makan malamnya pakai ikan tuna yang dikirim sama Maung ini. Oh iya. Kalau misalnya ini saya telepon besok suruh kirim lagi. Oh besok kirim lagi. Makasih Ya. Maung. Kirim lagi ya. Ya Maung. Sampai besok malam Maung Ya. ya. Hati-hati. Berarti besok pagi saya suruh berangkat dari sana. Iya Maung. Besok pagi berangkat. Siap. Siap. Ya makasih Kirim Maung. lagi ya, Pak, ya. Ya makasih. Ya. Iya, Kita iya. ketemu sana besok. Oke, makasih. Ya. Waalaikum. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angel. Ayo, Wis, saya kita kandani jan. Arep kurang bukti apa? Mbae preman saja melu Abah kok. Iki mbae pelawak, ya melu. tur ya preman. piye? Tur ya preman, tapi ra duwe duit. Mana di Gusipang tadi? Oh, niki dirawi Gusipang, niki putrane Gus Lah cicite Hadratus Syekh Hasyim Asari tepuk tangan kagem Gusipang nih. Kula teruske, papat niki wau. Kalau bahasa Indonesia klasifikasinya hanya 2. Apa Bu? Pinter dan bodoh. Klasifikasi ini Gus Miftah masuk yang mana? Masuk yang kedua, bodoh gitu saja. Wis goblok, Miftahnya goblok. Rata nih, Gus Miftahnya goblok kok pinter jenengan jawab goblok. Ojo jawab pinter. Lah, kalau bahasa Jawa itu ada 4. Bodoh, pinter, ngerti, weruh. Niki ilmu kula saking Abasare Bidayatullah Sragen. Jenengan teroke bareng-bareng. Bodoh, pinter, ngerti, weruh. Lah, apa pemahamannya? Wong bodoh kuwi haknya mudah diambil oleh orang lain. Maka Anda lihat, orang bodoh itu rata-rata gampang ditipu. Gini apa mboten? Gampang diapusi. Maka orang-orang yang mudah diapusi itu hakikatnya kebondo. Kebondo ini bahasa Indonesia ini apa ya? Kebanda matamu, kebanda. Ketelikung, terikat. Kebondo, kebanda. Sangel-angel. Bahasa Indonesia lah. Kebondo kuwi terikat. Terpenjara. Jadi orang bodoh itu gampang terikat karena gampang ditipu. Makanya inilah kosakata Jawa itu memang luar biasa. Keilmuan Jawa itu memang luar biasa. Banyak bahasa Jawa yang nggak ada bahasa Indonesianya. Banyak banget. Kayak kula ngomong umpamane, wong nganggo jubah kaya kula kok ngeduk pasir ning kali, maka yang terjadi adalah little body, silite gatel kelebon body. Ayo,
Sekarang saya mau tanya, little body itu bahasa Indonesianya apa? Ya ora ono. Silitnya gatal kemasukan wedi, ya ora pantes. Angel. Ayo. Tak takon sakniki sing paling gampang. Mususi beras itu bahasa Indonesianya apa? Mencuci beras. Berarti nggak ada bedanya antara baju dengan beras, sama-sama dicuci. Kalau bahasa Jawa beda, beras dipususi, baju diumbai. Beda. Kok jangankan itu, toh sama-sama kotoran keluar dari silit yang berbeda, itu namanya beda. Kalau bahasa Indonesianya cuma tatu, apa? Tai, kotoran. Coba bahasa Jawa Anda lihat, keluar dari silit pitik, lencung. Saya kira sing jawab Mas Sugeng Mawon, sing makili lencung, gitu. Keluar dari bokong sapi, letong. Keluar dari bokong kambing, Intil. Keluar dari bokong ayam, lencung. Delan. Mila Sugeng dari tadi diajak ngaji nggak nyambung. Soalnya uteknya kebak telek. Mula rupane kaya seneren. Riki najeng dono lek teng rai kula niki. Coba. Wong bodoh ke bondo. Kemudian penyakitnya orang bodoh itu ke bondo. Yang kedua klasifikasinya ada orang pinter. Pinter ini biasanya penyakitnya apa? Minteri, sok keminter, sok pintar. Ini kata orang Jawa apa? Kebendu. Kebendu angel menehi. Apa bahasa Indonesia ini kebendu? Kebenda meneh tak ajar. Bodoh ke bondo, pinter sok keminter, minteri kebendu. Kemudian yang ketiga apa? Ngerti. Penyakitnya apa? Nggak pengertian, kebala. Ini orang Jawa. Yang keempat apa? Weruh ragil maroh-haruh, kelaknat. Mengerti, ini cara bahasa Jawa nih, nanti ditranslate YouTube, ditranslate mawon. Bodoh ke bondo, mudah dihapusi sama orang ke bondo, pinter sok keminter, tukang minteri kebendu, ngerti ora pengerten kebala, weruh ragil maroh-haruh kelaknat. Di Indonesia sekarang paling banyak mana? Nomor 2, pinter sok keminter gawiane minteri. Gini apa badan? Jelas dana bantuan sosial kok disunat, nggak diberikan kepada rakyat. Niku berarti sok keminter tor minteri. Pejabat yang seperti itu insya Allah kebendu, amin. Lawang Gus Miftah gaweane dum-dum beras, pejabat kok gaweane nyunat beras. Padahal beras iki. Lah mila nyuwun sewu, kalau secara umum niki wau hanya ada 2, pinter dan bodoh. Sakniki napa bedane wong pinter karo wong goblok? Katerake. Wong pinter nih, wong goblok niku biasanya nyuwun sewu, sifatnya jujur. Lah wong pinter malah gaweane tukang ngapusi, mang delok mawon. Tak kasih contoh, real nih. Dulu teng pondok saya di Lampung itu punya khodam, punya rewang. Kalau aku nyebut pembantu niku mboten tak srek. Yos asisten rumah tangga lah. ART. Rewang lah cara wong Yogya namine nggih, rewang. Rewang di pondok itu kebetulan ditakdirkan oleh Allah goblok. Ciri kebodohan dia apa? Nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Zaman dulu belum ada HP. Kalau dia pacaran, yang dilakukan apa? Surat-suratan. Satu ketika rewang pondok ini nerima surat dari pacarnya. Padahal nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Karena seneng dapat surat dari pacarnya, setiap hari suratnya disimpan. Kalau dia kangen suratnya dicium. Tapi nggak pernah ngerti apa isinya. Mau diombang ambung.
Sampai akhirnya ketahuan saya. Tak tanya, Mbak, itu apa? Kertas apa kok dicium-cium? Oh ini Gus, surat cinta dari pacar saya. Isinya apa? Saya nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Kan saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Akhirnya apa? Kan jujur. Tapi gampang dihapusi. Akhirnya saya bilang, mau tahu nggak isinya apa? Nggak pengen ngertos, mau tahu. Caranya gimana Gus? Saya bacakan. Dia protes. Loh, nanti kalau Gus Miftah baca, Gus Miftah ikut tahu. Oh gampang. Caranya gimana Gus? Saya baca, kamu tutup telinga saya. Berarti lah kupingnya ditutup nggak denger. Percaya. Sangel-angel. Percaya. Ya sudah kalau gitu Gusnya baca, tapi telinganya saya tutupi ya. Akhirnya suratnya kalau waco, yang tercinta. Wah, saya ngempet guyu nih. Begitu rampung, Gus Miftah tadi denger nggak? Enggak, kan kamu tutup. Jujur dan gampang dihapusi, tapi jujur dia. Sebaliknya orang pinter itu biasanya gaweannya ngapusi. Saya punya teman haji nih Gus Ipa. Tahun 2015, teman saya itu dari Madura. Dia profesinya sebagai lawyer. Namanya saya lupa, teman dari Madura ini. Di depan Masjidil Haram atau di area Masjidil Haram itu kan ada larangan, mamnu'ut tadkhin, dilarang merokok. Atau bahasa Arab umumnya itu namanya la tashrab ad-dukhan, jangan minum asap. Maka kenapa orang merokok itu membatalkan puasa? Karena nisbat orang merokok itu sama dengan orang minum. Nah, ngaten toh? Mamnu' litadkhin, dilarang merokok. Teman saya Madura ini ngeyel Gus, tetap merokok dia. Bul. Polisi datang. Polisi Arab namanya apa? Askar. Askar datang. Haram, mut ad-dukhan. Dipateni. Polisinya pergi, ngerokok lagi. Wong NO dilawan. Kan Madura hampir 100% NO. Dan orang NO merokok ini yang salah pom bensin. Karena masuk pom bensin ada tulisan NO smoking. Ya NO smoking tadi itu. Kemarin saya ketemu teman saya Muhammadiyah, Gus, apa? NO sama Muhammadiyah masuk surganya duluan mana? NO. Loh kok bisa? Karena imannya orang NO lebih tebal dibandingkan Muhammadiyah. Imannya orang NO lebih kuat daripada Muhammadiyah. Kok ngoten Gus? Iya. Buktinya apa? NO membolehkan rokok, Muhammadiyah melarang rokok, bahkan mengharamkan rokok. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena khawatir dengan peringatan pemerintah. Peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Wedi Muhammadiyah dengan peringatan pemerintah. Lah wong NO nggak ada yang takut. Bagi orang NO yang membunuh itu bukan rokok, tapi malaikat Israel. Jadi orang NU itu lebih kuat imannya. Tapi kalau orang Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah atas rokok, ya lumrah. Karena bahaya merokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah, tidak ditujukan kepada orang NU. Buktinya apa? Rokok itu membunuhmu, tidak membunuhnu, tapi membunuhmu, Muhammadiyah. Cangkeme wong NU dilawan. Long kula iki mbiyen kula ki cilik ra ngrokok. Tapi lah pujian mergo kiai-kiai kula niku ngrokok. Ya lah pujian nggih niku. Sing sapa wonge bar mangan ora ngrokok, padha karo wong sing ora cewek. Tapi tak teruske, sing sapa wonge bar salat ra wiritan, padha karo wong ngadus ra sabunan. Nah, mila lak salat kudu wiritan. Mila lah Muhammadiyah kalau wong NU ki salatnya dilit sebentar, wiritannya lama. Kalau Muhammadiyah sebaliknya, salatnya lama, wiritannya sebentar. Kawan-kawan saya Muhammadiyah itu kelasnya mat kolam cing, komat teko salam pelencing. Begitu rampung salat, tangannya diangkat, doanya singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Wis rampung. Sewen.
Ini loh, NU dan Muhammadiyah itu bukan saling menggunjing tapi harus saling melengkapi, saling mengkompliti. Muhammadiyah banyak mazhab, NU juga banyak mazhab. Kalau ingin minta bikin perguruan tinggi, bikin sekolah, kita harus acungi 4 jempol untuk Muhammadiyah. Maka perguruan tinggi Muhammadiyah Anda lihat, Universitas Muhammadiyah di mana-mana luar biasa, sekolah-sekolahnya luar biasa. Tapi gak nyuwun sewu, kalau kon gawe mujahadah istighosah pengajian pinter wong NU. Mila pengajian wong NU di mana-mana ramenya minta ampun. Saya diundang Muhammadiyah orang 100 pengajian akbar, matane akbar wong 100 sih lah. Lah semuanya punya kelebihan masing-masing. Soal belajar keuangan, saya Gus Ipang harus belajar dengan teman-teman Muhammadiyah. Mereka luar biasa. Mila kula sering ngomong kali kula wingi ketemu Hotman Paris. Hotman Paris, apa Gus? Anda tahu nggak bedanya saya yang dianggap kiai dengan pengacara seperti Anda? Bedanya apa Gus? Bedanya satu. Kalau pengacara masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah. Teman saya Madura ini ngeyel ngerokok lagi. Wul. Aku cangkengku pahit Gus kalau nggak ngerokok. Polisinya datang lagi. Hei, haram, mut, matikan. Matikan. Polisinya pergi, ngerokok lagi. Akhirnya polisinya jengkel. Begitu polisinya jengkel, dia ngajak teman-temannya askar, teman saya ini diangkat, mau diajak ke kantor polisi, digeret gitu. Apa yang dia lakukan? Utek ini jadi luar biasa, wong pinter kok. Begitu dia mau ditarik ke kantor polisi, pura-pura bisu. Mau diangkat tuh pura-pura bisu. Gitu. Lah polisi Arab tahu orang buta, orang bisu itu tidak dikenai hukum. Akhirnya apa? Dilepas. Teman saya Madura ini lawyer Pak. Aku batin, ya Allah cangkemmu caca gitu. Kamu tobat sama Allah, bulan haji kamu bohong gitu. Akhirnya dia sujud di depan Ka'bah, tangannya diangkat. Ya Allah jangan bisu beneran dek. Maka saya nggak pernah kemudian marah ketika dikatakan Miftah itu tidak alim, nggak apa-apa. Miftah tidak pintar, goblok, Jangan pernah Anda menganggap saya orang pintar bahkan atau orang alim, boten. Sama-sama belajar. Bon, tak ngaji didik mawon. Neruskan iki wau. Mila muga-muga awake dhewe umpama dadi wong bodho sing gelem ngaji, amin. Umpama dadi wong pinter ora keminter, amin. Umpama dadi wong ngerti kudu iso pengerten, amin. Umpama dadi wong weruh kudu iso aruh-aruh, amin. Amin. Niku. Tak waca titik niki hikmah dalu menika. Ada yang banyak bertanya kepada saya begini, Gus, kenapa kok balasan Allah itu Allah tampakkan di akhirat? Kenapa balasannya itu tidak langsung ditampakkan di dunia saja? Maka buktinya apa? Begitu banyak orang mukmin, orang Islam yang kemudian hidup di dunianya ini sengsara dengan janji-janji kebahagiaan di akhirat, kan gitu biasanya. Lah, itu kenapa? Pertanyaannya kok kenapa demikian? Kenapa tidak langsung saja dibalas di dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah Askandari ngendika ngeten, berbicara begini. Innama ja'ala daral akhirata mahallan li jazai ibadil mu'minin lianna hadhi daro la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahum wali annahu ajla aqdarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa'alaha. Jawabannya ini, kenapa kok balasan itu hanya ditampakkan di akhirat, nggak ditampakkan di dunia? Kalau dalam bahasa lain bahasanya begini, ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jaza la amal. Dunia itu adalah rumahnya amal, belum ada pahala, dan akhirat itu adalah rumahnya pahala, nggak ada amalan. Darul jaza la amala. Jadi dunia ini adalah ladangnya amal, nggak ada pahala, sementara akhirat itu adalah ladangnya pahala, nggak ada amal. Jawabannya di sini.
Innama ja'ala daral akhirata mahalan li jazai ibadil mu'minin. Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat memberi balasan kepada hambanya yang beriman. Kenapa? Li'anna hadhihi dar, karena sesungguhnya dunia ini la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum, karena dunia ini tidak bisa menampung pemberian yang dia kehendaki kepada mereka. Contoh gampangnya ngeten, dunia ini nggak muat untuk memberikan balasan kebaikan Allah kepada kita. Tak kayak contoh yang paling gampang ngeten, jenengan ngerti pahalane wong nyolati jenazah niku napa? Akan mendapatkan pahala pahala emas sebesar gunung emas. Pertanyaan saya, berarti Mbah Mudin ki masih sepiro? Oh, ya. Kang Arman tahu Mbah Mudin? Mbah Mudin ini bahasa Indonesia apa ya Gus? Ya Mbah kamu juga bahasa Jawa. Mbah Rois yang ngurusi orang meninggal macam-macam, ya kan? Sholat jenazah itu pahalanya mendapatkan emas sebesar gunung. Itu baru satu orang. Lah kalau kemudian ditampakkan di dunia, berapa emas yang dia dapatkan di dunia? Makanya nggak ditampakkan. Contoh lagi begini, orang yang sholat orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, itu balasannya apa? Akan dimasukkan rantai dari api neraka, masuk ke dalam mulut, keluar melalui dubur. Yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan secara syar'i. Kalau seandainya balasan siksa itu ditampakkan di dunia, coba wong sakmene iki sing ninggalke salat tak kandhani. Apa meneh cah ben iki? Halah. Ana wong ngaji malah cekel-cekelan masker si Cahyo iki. Coba. Kalau itu ditampakkan di dunia akan menakutkan. Jadi baik balasan baik maupun balasan buruk oleh Allah tidak pernah ditampakkan di dunia. Kenapa? Karena dunia ini tidak mampu, tidak muat untuk membalas baik orang yang baik maupun orang yang buruk. Milo nggak diketok ya? Coba kalau kemudian orang berbuat baik atau berbuat jelek langsung ditampakkan balasannya, Gus, malah medeni loh. Contoh, Anda sukanya berbohong, omane cangkeme sariawan. Ayo. Orang segini pasti banyak yang mulutnya sariawan. Kok wani karo bojone matane beleken, mesti wong sakmene mbane mesti nganggo kacamata kabeh. Kalau orang suka bohong umpamanya giginya giginya semakin panjang, mesti merongos kabeh, maka tidak ditampakkan oleh Allah. Demikian juga dengan kebaikan. Lah pertanyaannya begini, Gus, kalau orang sedekah itu kan dijanjikan oleh Allah kebaikan, rezekinya di dunia lancar, bahkan dikasih lipat ganda sekian lipat, bahkan dalam Al-Baqarah dijanjikan berapa? 70 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat. Masalul ladina yunfikuna amwalahum ila akhiril ayah. Kalau kemudian dia mendapatkan kebaikan di dunia, itu namanya bukan balasan, Gus, itu namanya rihul qabul, baunya bahwa amal itu diterima oleh Allah. Jadi momennya gini, kue mau selawatan yang gini, kue tak kai sangu, itu bukan balasan, itu baru baunya balasan. Berarti sholawat mungkin mengena di hati saya, maka kowe tak sangoni. Lah kowe aja sholawatan mengena di hati saya tak sangoni, apa meneh kowe ngibadah ditampa karo Gusti Allah, mesti ki uripmu ayem. Demikian juga dengan maksiat. Kenapa balasan dari maksiat itu tidak ditampakkan di dunia? Nyuwun sewu, umpama ditampakkan medeni, Gus. Umpama ditampakkan kan begini, aku tuh 9 tahun melu mujahadah, ikut mujahadahnya Gus Miftah, kok urip saya rekoso terus, kok miskin terus, kok hidup saya nggak enak dan lain sebagainya. Jangan dilihat itunya. La yamutu ta'akhuru amadil atoi mal ilhai fi du'a mujiban liyasika. Janganlah keterlambatan Allah ketika mengabulkan doa-doa kamu membuat kamu berputus asa. Fa huwa dumina laka al ijabah, kata Hikam, karena dia Allah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan oleh Allah. Waktunya kapan? Atas waktu yang dikehendaki Allah, bukan waktu yang kamu inginkan. Waktunya melu Gusti Allah, ojo ngatur Gusti Allah. Yang dikabulkan apa? Yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurutmu. Maka saya nggak mau kemudian ada bahasa aku ki melu mujahadah di Guru Ghaflin Gusmi 9 tahun, kok
Kok hidupku nggak ada kebaikan? Kok uripku tetap rekoso? Anda perlu lihat, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Nyuwun sewu. Anda bisa makan enak, nggak kena COVID, itu nikmat. Gimana betul? Kena COVID, nyuwun sewu, pandemi, nggak bisa bekerja. Ada yang ngasih beras, itu nikmat. Delala COVID positif, tapi nggak bergejala, itu juga nikmat. Gimana betul? Delala bergejala tetapi ringan, itu nikmat. Bergejala parah masuk rumah sakit dapat kamar, nikmat. Wong banyak orang sakit gak dapat kamar. Ayo, masuk rumah sakit bisa dapat oksigen, nikmat. Wong kemarin di Sarjito banyak mati gara-gara gak dapat oksigen. Kurang apa lagi coba? Kondela kena COVID langsung mari, gak kena citokin kayak Mas Dedi, itu nikmat. Kena citokin kayak Mas Dedi bisa sembuh, pada rata-rata mati, itu juga nikmat. Kok kena COVID mati, nikmat. Wong mati nih pandemi ini ku insya Allah mati nih syahid. Orang percaya mati yo. Dan dengan kita paham, karena saya yakin ada bahasa sumir-sumir. Saya ikut ngaji, ikut mujahadah, sudah berpuasa, sudah sholat. Kenapa kok hidup saya masih rekoso, masih sengsara dan lain sebagainya? Niku nyuwun sewu. Gak ada apa-apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Pasti dibalas oleh Allah. Kalau kemudian tidak ditampakkan di dunia, kenapa? Karena dunia ini tidak muat untuk menampung balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula dongake, muga-muga senajan to pandemi kabeh dadi sugih. Jadi dongane ngono diwalik, kaya sing jomblo kaya Boni. Walaupun besok istrimu cantik, kaya, insya Allah mau sama kamu. Oh, lah jelek, hitam mau sama kamu, bahnya ini cantik, kaya mau sama kamu. Amin. Ngimpi. Angel loh. Nah, bismillah mungkin mulai antri oleh beras, alhamdulillah. Kang Arman nyanyi dulu kemana? Satu lagi. Nah, gini. Pokoknya ngaji paling slow gini orang aja. Bahasanya Boni slow. Ya bener, woles. Ayo. Enggak bareng-bareng. Sing khusyuk banget, kalau pengen kabeh khusyuk supaya ini bukan hanya tahun ke-9, insya Allah tahun-tahun berikutnya tambah jaya, tambah maju, tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Derakan juga kundur sekali lagi yang ngambil beras jangan berdesak-desakan nggih. Insyaallah semuanya kebagian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.